Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, izinkan hari ini saya menyampaikan beberapa hal sebagai pembekalan untuk rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan KKN di tahun 2020 ini. KKN rasa pandemi COVID-19. Jadi saat ini saya akan sampaikan ketangguhan masyarakat Kota Malang di masa pandemi COVID-19. Saya Dwi Rahayu, Kepala Bapeda Kota Malang. Pada era Hindia Belanda, Kota Malang didesain sebagai tempat hunian dan peristirahatan yang ideal. Kemudian pada tahun 1962 dicanangkan Tribina Cipta Kota Malang, yaitu sebagai kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota industri. Nah, saat ini Kota Malang bermetamorfosis menjadi pusat perdagangan dan jasa di Malang Raya, ditunjang dengan puluhan kampus ternama serta geliat pariwisata dan industri kreatif yang makin diperhitungkan. Saat ini menurut data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data tahun 2019, bahwa jumlah penduduk di Kota Malang adalah 928.346 jiwa. Sedangkan menurut data dari BPS pada tahun 2019, untuk IPM di Kota Malang 81,32, sedangkan pertumbuhan ekonomi 5,73%, penduduk miskin 4,07%, dan jumlah kampus di Kota Malang ada sekitar 60-an, ada 6 PTN dan 54 PTS. Pada saat pandemi COVID-19 mengubah kondisi di seluruh dunia termasuk di Kota Malang, tatanan kehidupan sosial harus dilakukan perubahan perilaku hidup, kemudian tatanan di kehidupan ekonomi mengubah pola usaha. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam penanganan pandemi COVID-19? Dalam hal permasalahan sosial dan kebencanaan, dilakukan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat akibat dari pandemi COVID-19 yang terdiri dari bantuan sosial untuk pedagang atau pengelola kantin di sekolah yang merupakan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian bantuan sosial untuk pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan yang dilakukan oleh Dinas Kopindah Kota Malang, kemudian bantuan sosial untuk pedagang pasar wisata Tugu yang tidak bisa berjualan, ini dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, kemudian bantuan sosial untuk jukir dan sopir angkutan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, serta bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID oleh Dinas Sosial P3A P2KB Kota Malang. Selanjutnya dilakukan penyemprotan secara rutin di lokasi-lokasi yang merupakan sarana publik dan atau tempat melakukan aktivitas perkantoran dan usaha. Kemudian pemasangan bilik disinfektan dan sarana cuci tangan di lokasi publik yang merupakan kewenangan pemerintah Kota Malang, misalnya di pasar, di kantor pemerintah. Kemudian juga pemberlakuan PSBB di wilayah Kota Malang pada tanggal 15 sampai 30 Mei tahun 2020. Untuk permasalahan ekonomi, tetap membuka operasional pasar rakyat dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan serta pemberlakuan berjualan secara bergantian. Jadi ada ganjil genap di pasar rakyat yang dibuka. Kemudian bekerja sama dengan marketplace, Tokopedia, dan Gojek dalam rangka penguatan aktivitas transaksi di pasar rakyat. Selanjutnya pemberlakuan new normal atau penerapan perilaku adaptif di wilayah Kota Malang dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 19 Tahun 2020
tentang pedoman penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Dalam hal permasalahan kesehatan, ada update atau pemutahiran data setiap hari tentang COVID-19 melalui media sosial milik pemerintah Kota Malang. Optimalisasi rumah sakit daerah dan puskesmas dalam rangka memberikan informasi dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penyiapan lokasi rumah karantina untuk PDP dan atau positif COVID-19 di Kota Malang. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan KKN, saya berpesan jangan lupa mensosialisasikan cara hidup sehat supaya kita tetap aman di masa pandemi COVID-19 ini. Saya menyampaikan semoga sukses dalam melaksanakan KKN dan tetap sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.